Izinkan saya untuk membagikan aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, hari ini kita ada bersama untuk membagi praktek baik terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Materi ini sangat penting bagi kita ataupun bagi lembaga sebagai satuan pendidikan, kaitan dengan bagaimana kita membimbing dan menuntun anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat apa itu budaya positif. Budaya positif itu didefinisikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai universal, nilai-nilai umum yang patut kita kembangkan, patut kita bagikan kepada anak-anak didik kita. Jadi itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, kaitan dengan ini, konsep inti dalam menerapkan budaya positif ada beberapa bagian. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, sebentar akan dijelaskan. Dan yang ketiga itu ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ataupun keyakinan mata pelajaran. Dan kita akan lihat satu persatu. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, saya akan lihat. Kemudian yang berikut adalah posisi kontrol guru. Ada 3 posisi, ada berapa posisi kontrol guru? 4 atau 5 itu. Yang ke-6 sebentar adalah segitiga restitusi. Nah, kita melihatnya Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Kita lihat disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi yang mau kita harapkan dari disiplin positif ini, anak melakukan sesuatu tidak diiming-imingi oleh sesuatu, tidak diiming-imingi oleh dia takut guru, dia melakukan hal baik juga tidak diiming-imingi supaya dia dapat hadiah, supaya dia dapat pujian, tapi dia melakukan sesuatu atau kaitan dengan disiplin itu untuk menyadarkan dirinya bahwa hal ini sangat penting untuk pengembangan diri ke depannya. Anak-anak kita lebih banyak melakukan sesuatu atau disiplin positif ini lebih kepada karena ini takut hukuman, kemudian dia buat sesuatu supaya dipuji gurunya, atau supaya dapat sogokan, atau supaya dapat hadiah. Nah, kita berusaha untuk menghindari hal ini, bahwa kita menerapkan disiplin positif kepada anak dengan tujuan supaya dia menyadari diri bahwa hal itu penting untuk pengembangan dirinya. Nah, ini kaitan dengan disiplin positif. Misalnya kita wajibkan anak datang jam 7 atau masuk kelas tepat waktu. Jadi dia datang itu tidak karena ditekan supaya nanti takut mendapatkan hukuman, atau nanti supaya ibuku supaya dia puji terus saya, tidak. Minimal itu bagian dari budayanya. Dia menyadari bahwa itu sangat penting bagi dirinya. Nah, ini kaitan dengan disiplin positif ini. Itu ada sesuatu yang berharga. Bisa dibuka begini, ada emas atau apa di dalam. Saya ragu bagaimana tuh, ada susah mau dibongkar. Bu, persis saya tuh. Nanti saya cium buka. Pasti tidak juga ayah. Bu, nanti saya beli. Ya, susah. Susah juga. Kita rayu bagaimana susah. Siapa yang bisa membuka genggaman ini untuk memperlihatkan sesuatu di dalam? Siapa? Diri sendiri.
Nah itu, kesadaran itu yang paling sangat penting. Jadi gangguan-gangguan dari luar itu bersifat stimulus. Konsep diri itu yang sangat penting bagi kita. Kita yang bisa menentukan saya ini mau baik atau tidak, kita sendiri. Dan begitu juga minimal kita menuntun dia supaya dirinya yang menentukan nasibnya, bukan ditentukan oleh kita ini. Dia menyadari dirinya bahwa saya membawa begini, sehingga dia sendiri yang membongkar segala hal-hal baiknya dia bongkar. Jadi yang buruk juga dia bongkar, bukan orang lain. Yang lain itu hanya sekedar menstimulus supaya dia bisa membongkar hal-hal ini. Kita atau anak-anak kita melakukan sesuatu karena takut hukuman. Nanti dihukum. Saya tidak datang tepat waktu, saya tidak mengerjakan tugas, nanti ibu marah saya. Nah ini yang mau kita pelan-pelan hindari. Arahkan dia supaya lebih kepada kesadaran dirinya bahwa itu penting bagi diri dan perkembangan hidupnya. Maka dia lakukan sesuatu, bukan karena motivasi-motivasi lain. Yang kedua, dia lakukan sesuatu karena itu mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Biasanya ibu atau pak, kalau saya datang cepat, itu dia selalu memuji saya. Dia datang cepat itu karena ingin dipuji. Kita mau mencoba menghindari itu, harus menjadi bagian dari kesadaran. Ini yang penting. Kemudian untuk menjadi orang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang mau kita harapkan. Yang ketiga ini, sehingga dia motivasi perilaku itu bukan karena takut dihukum, bukan karena nanti diberi hadiah, tetapi karena kesadaran diri. Ini yang penting. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu fisiologis. Kebutuhan fisiknya, makan, minum, itu kita pasti butuh. Maka anak-anak didik kita juga kita harus penuhi juga yang punya kebutuhannya. Ya, kalau jam 1 berarti dia sudah harus makan. Ya, jangan kita paksa karena dulu dengan bapak. Nah, dia harus penuhi kebutuhan fisiologisnya. Yang berikut adalah kebutuhan rasa aman. Kita semua pasti butuh rasa aman. Juga anak-anak kita. Maka hilangkan ancaman-ancaman, hilangkan intimidasi dalam. Jadi kita semua pasti butuh rasa aman, termasuk Bapak Ibu guru. Ya, walaupun datang dengan tidak nyaman karena kepala sekolah ada, atau diintimidasi terus oleh kepala sekolah, tapi kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan akan rasa aman. Lalu kebutuhan sosial. Anak itu perlu dicintai, perlu disayangi. Jadi kalau kita memahami kebutuhan ini, maka kita pasti akan mencintai dan menyayangi anak-anak kita. Karena itu juga bagian dari kebutuhan. Dan kita jangan mengatakan anak itu bongo apa maunya saya itu terus itu baru dia rasain. Nah, memang dia punya kebutuhannya itu. Nah, kita paham bahwa itu bagian dari kebutuhan. Yang berikut adalah kebutuhan mendapatkan penghargaan atau rasa diterima. Saya kira itu kita tidak bisa pungkiri, kita pun pasti kita ingin diterima, kita ingin dihargai. Nah, maka kalau itu bagian dari kebutuhan, kita perlu menghargai mereka juga sesama kita. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, kesenangan. Dia butuh aktualisasi diri. Ya, kalau dia buat sesuatu untuk bisa menunjukkan dirinya, maka itu bagian dari kebutuhan. Ya, ada yang lewat cara berpikir, gitu ya. Orang bilang kalau saya berpikir maka saya ada. Pak Yohakim tahu, ya. Itu ergo sum. Ada yang dengan saya menulis maka saya ada. Scribo ergo sum, baru bahasa Latin. Artinya dia menunjukkan eksistensi dengan caranya. Ada yang dengan akal, dia menunjukkan bahwa saya ada. Jadi tidak harus dengan bahwa saya pintar bahwa saya ada. Ada yang dibuat aneh-aneh menunjukkan bahwa saya ada. Itu bagian dari
kebutuhan. Nah, kalau kita sadari memang itu kebutuhan manusia. Ya, orang ibu tidak pernah lihat saya, sudah saya buat onar dulu. Maka dengan sendiri ibu pasti lihat saya. Artinya dengan membuat onar maka saya ada. Nah, ini masing-masing kebutuhan. Nah, ini kebutuhan manusia sehingga kita bisa melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Ya. Kita baca. Nah, salah satu yang mau kita ini bagian dari sisi positif adalah keyakinan kelas. Saya kira di setiap kelas sudah buat keyakinan kelas, ya tidak? Siapa yang buat? Anak-anak. Anak-anak itu sudah biasa. Selain itu kalau sudah kuat nanti keyakinan kelas itu bisa dijadikan keyakinan sekolah. Ada juga yang kita bisa buat keyakinan mata pelajaran. Kalau disepakati bersama. Maka di dalam keyakinan itu ada tidak hukuman? Ya, tidak ada hukuman kalau dibuat keyakinan. Yang ada adalah konsekuensi. Kalau peraturan maka lawannya ada hukuman. Nah, kita kan mau mencoba untuk menghilangkan peraturan menjadi sebuah keyakinan, kesepakatan kelas. Maka ada konsekuensinya. Konsekuensi itu tentu bukan kita yang buat, mereka sendiri yang buat. Nanti kalau kita buat begini, konsekuensinya begini. Maka kalau dalam proses penyelesaian masalah, kita nanti menyadarkan mereka, tinggal tanya, bagaimana yang kau punya buat sudah melanggar keyakinan? Oh iya Pak, melanggar keyakinan yang mana? Oh disiplin misalnya, masuk kelas tepat waktu, saya tidak tepat waktu, maka saya melanggar satu keyakinan kelas. Lalu dari situ ada tidak konsekuensinya. Apa? Itu hari kami sepakati kalau misalnya tidak tepat waktu maka kita buat ini. Maka tinggal kita arahkan buat ini. Ada tidak hukuman di situ? Tidak ada, karena mereka sendiri yang membuat konsekuensinya. Nah, maka di situ menghindari hukuman. Tidak ada hukuman dari guru. Ya, mereka sendiri konsekuensi dari tidak melakukan sesuatu yang telah disepakati